Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah berada pada pembahasan yang ke-24 dalam lanjutan pelajaran Kitabul Haid. Ini pertemuan kedua dari pembahasan Kitabul Haid. Kemarin telah kita jelaskan beberapa ahkam dalam babul haid. Akhir dari pembahasan kita adalah perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwa darah haid bila haddin li sinnihi, tidak ada batasan umurnya. Wanita yang haid tidak ada batasan umur paling minimal dan paling maksimal, ya. Wala qadrihi, dan tidak ada batasan harinya. Paling sedikitnya sekian hari, paling banyaknya sekian hari, tidak ada. Karena dari perkara ini yang menjadi ibrah adalah kapan ada illah, maka sabatal hukum, maka ada hukum. Ya. Kapan ada illah, yakni ada haid itu sendiri, ada tanda-tandanya, ada cirinya pada darah haid itu keluar, maka dia dihitung sebagai haid. Mau dia umurnya berapa terserah. Mau sebelum 9 tahun atau melewati 50 tahun. Naam. Dan tidak ada batasan harinya. Kapan dia keluar, maka dia dianggap sebagai darah haid jika itu adalah ciri darah haid. Wala takarrurihi, dan tidak ada berulangnya. Ya. Taib, tidak ada berulangnya. Takarrur ini artinya dia keluar mustamirrah, ya. Keluarnya ini tidak ada hentinya. Tidak. Illa in atbaqad dam 'alal mar'ah. Kecuali jika darah itu terus menerus keluar, asara la yanqati, dan dia tidak terputus darinya, kecuali yasiran
beberapa hari saja terputus, 2 hari atau 3 hari terputus, sisanya keluar terus darah, maka fa innaha tasiru mustahadah, maka wanita ini darah yang keluar padanya itu dihukumi sebagai darah istihadah. Dan wanita ini kita katakan dia telah ditimpa darah istihadah. Karena tidak semua perempuan ditimpa darah istihadah. Iya. Yang ditimpa darah istihadah ini seperti ini tadi. Dipaham? Yang ditimpa darah istihadah wanita itu adalah kalau darah yang keluar darinya itu lama waktunya, lama masanya. Kalau kebiasaan haidnya 6-7 hari misalnya. Lalu keluar sampai 27 hari. Nah, berarti wanita ini ditimpa apa? Ditimpa darah istihadah. Ya, gimana caranya? Maka para ulama mengatakan lil mustahadah salasatu halat. Kita harus tahu bagaimana itu wanita yang ditimpa darah istihadah. Ya. Al-mar'atul mustahadah salasu halatin. Wanita yang ditimpa darah istihadah itu ada 3 halat, ada 3 kondisinya. Iya. Kondisi yang pertama adalah seorang wanita yang al-mu'tadah. Wanita yang memiliki adat kebiasaan tertentu dari darah haid. Nanti saya jelaskan. Wanita mustahadah jenis yang kedua, al-mubtada'atu. Al-mubtada'ah, wanita pemula. Ya, wanita pemula. Yang pemula tertimpa haid. Jenis wanita yang ketiga yang ditimpa darah istihadah adalah man la adata laha man la adata laha wala tamyiz. Lihat di atas. Wanita al-mustahadah yang tertimpa darah istihadah, salasu halatin, ada 3 kondisi keadaannya. Jenis wanita yang tertimpa darah istihadah ada 3 keadaan wanita. Lihat di atas. Ada jenis wanita yang al-mu'taddatu. Apa makna al-mu'taddah? Yaitu wanita yang memiliki adat kebiasaan haid yang sudah berjalan bersamanya. Iya. Memiliki adat kebiasaan haid yang sudah berjalan bersama dia. Sudah ada kadar waktunya. Sudah ada adat kebiasaannya. Seperti apa? Misalnya dia haid awal bulan sab'atu ayyam, 7 hari. Ya kan? Atau dia haid biasanya adatnya, kebiasaannya di pertengahan bulan 7 hari. Atau dia punya adat kebiasaan di akhir bulan 7 hari. Nah, itu namanya apa? Adat. Dia punya adat kebiasaan kadar waktu yang biasanya dia haid di situ. Baik. Didengarkan penjelasannya. Maka wanita yang seperti ini, kalau dia punya adat kebiasaan, maka gampang sekali dia kalau tertimpa darah istihadah. Kalau kebiasaannya misalnya 7 hari, kebiasaannya di awal bulan, ternyata keluar darah terus menerus, ya,
keluar hari ke-8, keluar hari ke-9, keluar hari ke-10, keluar hari ke-11, maka tajlisu adatuha as-sabiqah, cukup dia duduk, dia hukumi darah haid di adat kebiasaannya saja. Bisa dipaham? Nanti kalau kebiasaannya 7 hari, itu saja yang dianggap sebagai darah apa? Darah haid, yang dia nggak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh berhubungan badan. Dan tidak boleh perkara-perkara yang memang dilarang bagi wanita yang haid. Adapun sisanya, maka dia hukum itu sebagai darah apa? Istihadah, yang dia tetap wajib untuk salat, puasa, dan selainnya seperti wanita yang suci, normal. Iya. Taf'alu ma taf'aluhu tahirat, dia boleh melakukan apa saja yang dilakukan oleh wanita yang suci. Iya. Jadi secara otomatis dia mandi di hari keberapa? Dia mandi di hari keberapa? Kebiasaan haidnya 7 hari. Keluar haid terus, keluar darah terus setelah melewati 7 hari. Dia mandi ke hari keberapa? Ya jelas hari ke-8. Karena cuma 7 hari dia apa? Dia haid. Hari ke-8 dia mandi. Setelah itu dia apa? Ya dia sholat, dia puasa, walaupun keluar apa? Darah. Tidak dianggap sebagai darah haid lagi, itu darah mustahadah. Darah istihadah ini kalau keluar, dia tetap suci seperti wanita yang suci yang lainnya. Hal ini dalilnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kisah Fatimah bintu Abi Hubaish. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Fatimah bintu Abi Hubaish, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur, afa ada as-salah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang istihadah, tertimpa darah istihadah. Fala athur, maka saya tidak suci. Yakni keluar terus darahnya. Apakah saya boleh meninggalkan salat? Faqala Rasulullah SAW, la. Kata Nabi SAW, tidak, jangan. Artinya kamu tetap wajib apa? Salat seperti wanita yang lain pada umumnya yang suci. Inna dalika irqun. Sesungguhnya darah istihadah ini terjadi disebabkan karena irq. Apa makna irqun? Adanya urat yang pecah. Adanya apa? Urat yang pecah di tempat keluarnya darah itu. Ini dalil menunjukkan bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadah. Kalau darah haid tempat keluarnya di mana? Qa'rur rahim. Tempat keluarnya di lubang rahim. Sama dengan nifas. Sedangkan darah istihadah keluarnya disebabkan karena adanya urat yang bermasalah. Ya. Kan darah itu biasanya keluar dari mana? Dari biasanya darah itu keluar dari mana? Urat. Dari urat kan? Biasa lihat urat, iya. Kalau orang potong sembelihan itu kan dari urat semua keluar darahnya itu. Sama kalau antum di badan ini, darah itu mengalir di mana? Di urat semua. Iya. Jadi darah istihadah ini keluar karena adanya urat yang pecah. Walakin da'iyas shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Terus bagaimana petunjuk Nabi SAW? Kamu tetap salat. Terus gimana dengan haidnya? Kata Nabi, akan tetapi kamu tinggalkan saja salat sesuai dengan jumlah hari yang kamu punya kebiasaan haid padanya.
Ini namanya al-adah, adat, kebiasaan. Allati kunti tahidina fiha. Itu lafaz kalimat itu. Kalimat itu maksudnya apa? Untuk wanita yang mu'tadah, untuk wanita yang punya kebiasaan. Kamu duduk di hari yang kamu biasa haid di situ. Nah, ini hadis untuk wanita yang punya adat apa? Kebiasaan. Setelah kamu duduk beberapa hari yang kamu kebiasaan haid di situ, tsummaktasili wa shalli, setelah itu kamu mandi, lalu setelah itu kamu salat. Dipaham ya? Ini hadis lafaz Imam Al-Bukhari. Iya. Dalam lafaz Imam Muslim disebutkan faida akbalat al-haidah fada'is shalah. Ini untuk wanita yang tertimpa darah istihadah. Kata Nabi, apabila darah haid itu datang, maka kamu harus tinggalkan salat. Wa idza adbarat, kalau dia sudah pergi, adat kebiasaanmu sudah selesai, maka kamu mandi dan kamu salat. Iya, dipaham? Iya. Taib, di kondisi yang pertama ini, para ulama menjelaskan untuk jenis wanita yang sudah berpengalaman, ada namanya adat dan ada namanya tamyiz. Iya. Ada namanya adat. Apa itu adat? Kebiasaan yang sudah berjalan, yang ma'ruf, yang sudah dikenali oleh wanita. Ini istilah ya. Perhatikan, saya jelaskan. Kadang terjadi di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan. Yang tahu itu perempuan, tahu adatnya. Kadang terjadi 6 hari, kadang terjadi 5 hari, kadang terjadi terserah 5, 6, 7. Di awal bulan, tengah bulan, di akhir bulan. Kadang berubah. Awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 7. Nanti bulan depan, lompat 2 hari. Dia mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Nanti bulan depan berubah lagi. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 9. Nah, kadang seperti itu. Yang tahu itu perempuan. Nah, itu namanya apa? Adat. Yang kedua ada namanya tamyiz. Ada namanya tamyiz. Tamyiz itu adalah seorang wanita yang dia mengenali darah. Dia bisa membedakan ini darah haid dan ini yang bukan. Ini jenis wanita yang kedua. Yang mengenali darah. Kalau keluar darah, dia tahu, ini haid ini. Dia tahu. Karena dia sudah punya pengalaman. Kalau keluar darah dia katakan, ini bukan haid ini. Dia tahu, dia bisa membedakan. Ini darah haid. Dengan apa dia tandai? Dengan ciri dan tanda-tandanya. Kalau dia berwarna hitam, maka dia haid. Kalau merah, darahnya selain haid. Darah istihadah atau damul fasad, darah rusak. Karena darah yang keluar dari wanita 4 kemarin kan? Apa kemarin? Damul haid, damul nifas, damul istihadah, dan damul fasad. Dia bisa bedakan. Kalau yang keluar itu tebal, maka darah apa? Haid. Kalau tipis, darah biasa. Kalau yang keluar itu berbau, sedangkan kalau tidak berbau, darah biasa. Darah berbau itu darah haid. Nah, ini wanita punya apa? Tamyiz. Sekarang mana yang lebih kuat untuk dijadikan standar pokok yang dipegang oleh wanita? Itu khilaf para ulama. Mana yang lebih kuat dijadikan pegangan ketika ada darah lain yang keluar selain daripada darah haid? Misalnya orang bingung, perempuan itu bingung. Seperti darah istihadah kan ini bikin bingung. Iya tidak? Bikin bingung kan? Mana yang dipakai perempuan ketika ada keluar darah istihadah, misalnya kebiasaannya 7 hari. Ya? Kebiasaannya 7 hari. Setelah itu keluar hari ke-8, 9 sampai ke-10.
Kan dua-duanya ini bisa dipakai. Bisa tidak? Bisa dipakai dua-duanya ini menurut jumhur. Bisa dia pakai adat, bisa dia pakai tamyiz. Dia lihat saja. Oh, kalau dia pakai adat, maka dia tidak pakai tamyiz, misalnya. Yang penting 7 hari berdasarkan hadisnya siapa tadi? Fatimah bintu Abi Hubaish. Kata Nabi, duduk kamu, ikuti saja adat kebiasaanmu. Tidak perlu kau tengok-tengok lagi. Betul, duduk saja 7 hari. Hari ke-8 langsung mandi. Iya kan? Iya, langsung apa? Langsung mandi. Iya. Kalau misalnya dia tidak punya adat, kan nanti pindah ke tamyiz. Adatnya ini tidak tetap. Adatnya apa? Tidak tetap. Masih memungkinkan bisa berubah adatnya. Dia sudah punya adat, tapi kadang adatnya itu berubah. Maka dia pakai apa? Tamyiz. Oh, ini tamyiz. Dibedakan. Oh, ini sudah 7 hari, 8 hari, 9 hari. Ternyata darahnya masih hitam. Pas hari ke-10 sudah apa? Merah, tidak terlalu berbau. Maka dia menggunakan apa? Tamyiz. Tapi dari 2 adat dan tamyiz ini, menurut pendapat yang lebih kuat, kalau dia punya adat kebiasaan, maka dia harus lebih mengedepankan adat kebiasaan dibandingkan apa? Tamyiz. Dipaham? Kan itulah, kalau wafaqat al-ada wa tamyiz, kalau ternyata bersesuaian, ya, bersesuaian antara adatnya, bersesuaian juga dengan tamyiz, dia bisa bedakan. Au khalafathu, ya, atau bertentangan antara adat dan tamyiz. Bertentangan, adatnya bertentangan dengan apa? Tamyiz. Misalnya adatnya dia 7 hari. Masih keluar darah. Ternyata hari ke-8 yang keluar masih hitam. Kan bertentangan tamyiz dengan apa? Adat. Bertentangan tidak? Bertentangan. Iya. Maka di sini tetap dia pakai adat. Karena Nabi SAW lam yastafsil minha. Karena dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaish, Nabi tidak mentafsil apakah wanita itu punya tamyiz atau tidak. Dipahami? Maka kapan terjadi pertentangan antara adat dan tamyiz, maka mana yang dikedepankan? Adat. Karena Nabi SAW berkata, tinggalkanlah salat sesuai dengan kadar hari yang kamu kebiasaan haid di situ. Setelah itu kamu mandi saja dan kamu salat. Nabi tidak mentafsil apakah dia punya tamyiz atau tidak. Kamu bedakan dulu atau tidak? Tidak. Nabi tidak mentafsil. Makanya kita katakan pendapat yang lebih kuat ketika bertentangan bainal adah wa tamyiz, maka harus lebih dikedepankan apa? Adat kebiasaan. Iya. Maka ketika Nabi memberikan hukum Fatimah bintu Abi Hubaish untuk duduk di waktu adat kebiasaannya, di saat itulah terputus hukum tamyiz. Tidak perlu lagi dia mengadakan apa? Tamyiz. Tapi ingat, ini untuk wanita yang sudah jelas adatnya. Dipaham ya? Iya. Kondisi keadaan yang kedua, wanita yang tertimpa darah istihadah. Kondisi atau keadaan yang kedua, wanita tertimpa darah apa? Istihadah, yaitu apa? Al-mubtada'atu, pemula. Wanita pemula yang mengalami apa? Haid. Sedangkan al-mubtada adalah wanita yang apa? Yang punya adat kebiasaan. Sedangkan al-mubtada'ah wanita pemula
yang mengalami haid. Iya. Al-mubtada'ah ini adalah wanita yang belum punya adat kebiasaan. Dipaham? Lihat di bukunya antum. Lihat di bukunya antum, di matan. Faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, untuk wanita yang mustahadah, sebelumnya kan, fa innaha tasiru mustahadah, wanita yang tertimpa darah istihadah, faqad amarahan Nabi, maka sungguh Nabi SAW telah memerintahkan wanita mustahadah itu untuk apa? Antajlisa adataha, untuk duduk di masa adatnya. Ini kondisi yang pertama. Sudah tadi lah. Dia diperintahkan duduk di masa adat kebiasaannya. Kalau 7 hari, 7 hari. 8 hari, 8 hari. Awal bulan. Di situ dia duduk. Hukumi itu sebagai darah haid. Dia enggak sholat, enggak puasa. Sisanya dia mandi, satu-satu dia sholat. Kondisi kedua, fa'in lam yakun laha adatun. Maka jika dia adalah seorang wanita yang tidak memiliki adat. Inilah yang dimaksudkan di atas. Al-mubtada'ah. Wanita pemula. Karena wanita pemula itu memang tidak punya adat. Baru sekali haid, 2 kali haid. Itu namanya wanita apa? Pemula. Dia belum punya apa? Dia belum punya adat kebiasaan yang berjalan. Maka bagaimana dia? Fa'ilat tamyiziha, maka dia mengambil thariqah yang kedua dengan thariqah apa? At-tamyiz, untuk membedakan ini darah haid dengan darah istihadah dengan cara melihat dan membedakan. Tamyiz artinya apa? Membedakan darah haid dengan darah yang selain haid. Jadi wanita mubtada inilah wanita yang awal kali melihat darah. Iya. Jadi dia belum punya adat kebiasaan, baru sekali haid, 2 kali haid. Nah ternyata tertimpa darah istihadah. Ini agak rumit. Karena baru sekali haid, 2 kali haid, langsung ditimpa darah apa? Istihadah. Sedangkan dia tidak punya adat kebiasaan. Bisa dipaham? Dia tidak punya adat kebiasaan. Karena dia tidak punya adat kebiasaan, maka dia mengambil thariqah at-tamyiz. Apa thariqah at-tamyiz? Dengan cara melihat dan membedakan antara darah haid dengan selain darah haid. Iya. Bagaimana cara mentamiznya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau yang dilihat itu adalah darah yang berwarna hitam, tebal, berbau dengan bau yang menyengat, maka dia di saat itu bisa mentamiz, membedakan bahwa itu adalah darah apa? Darah haid. Kalau darahnya tipis, berwarna merah, tidak hitam, tipis, tidak tebal, dan tidak berbau, maka itu dihitung sebagai darah apa? Istihadah. Kalau dia kenali tamiz seperti ini, dia kenali itu sebagai darah haid, selama dia kenali, disitulah dia hukumi dirinya apa? Haid. Kalau dia lihat darahnya masih hitam, masih bau, masih seperti ciri dari sifat darah haid, maka di kondisi itu dia terus menghukumi dirinya sebagai wanita yang apa? Haid. Kalau sudah keluar misalnya berwarna merah, tidak bau, ya, tidak tebal, tipis, rakik, maka di saat itulah dia harus menghukumi dirinya apa? Suci. Di saat itu pula lah dia wajib untuk mandi. Setelah itu apa? Salat. Ya, seperti itu saja. Baik. Jadi dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, itu namanya at-tamyiz. Jadi sama dengan mani dan madhi. Mani dan mazi. Ya, kalau mani ciri-cirinya begini, kalau mazi ciri-cirinya begini.
Kalau ada ciri-ciri mani, maka dia wajib mandi. Kalau mazi, maka tidak mandi, cukup dia mencucinya karena itu najis. Iya, dengan cara mengenal tamyiz. Kondisi yang ketiga untuk wanita yang tertimpa darah istihadah adalah wanita yang apa? Man la adatan laha wala tamyiz. Yaitu untuk jenis wanita yang tidak punya adat kebiasaan dan tidak pula dia mengetahui at-tamyiz. Itu di atas ya. Man la adatan laha wala tamyiz. Dia tidak punya adat kebiasaan yang berjalan dan dia juga tidak punya tamyiz. Siapa ini yang tidak punya adat kebiasaan? Al-mubtada'ah. Iya. Jadi jenis wanita yang ketiga ini adalah wanita yang tidak punya adat kebiasaan. Yang dimaksudkan adalah seperti wanita yang pemula, dan wanita yang sudah terputus dari haid. Sudah tidak ada adat kebiasaannya. Terputus dari apa? Haid. Afwan, bukan terputus dari haid ya. Wanita yang lupa. Afwan. Jadi wanita yang tidak punya adat kebiasaan dan tidak punya tamyiz, tidak punya pembeda antara ini dan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah al-mubtada'ah wan nasiyah, wanita yang pemula haid dan wanita yang lupa adatnya atau lupa tamyiznya. Dia tidak punya tamyiz, tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Ya. Jadi ini semuanya masuk di dalamnya ya. Wanita yang pemula baru mengalami haid, atau dia sudah pernah haid berapa kali tapi dia lupa adatnya karena adat kebiasaannya berganti-ganti. Iya. Kadang awal bulan dia haid, kadang tengah bulan dia haid, kadang akhir bulan. Ya. Pindah-pindah dia. Adatnya pindah. Akhirnya dia apa? Lupa adatnya. Dan dia juga tidak bisa membedakan. Ya, dia tidak bisa membedakan ini darah merah atau hitam, kayak coklat. Kan membingungkan ini. Iya. Untuk jenis wanita yang seperti ini, kata Syekh Abdurrahman, fa'ila adatin nisa al-ghalibah. Lihat di bukunya. Maka dia harus kembali kepada adat kebiasaan para wanita secara umum. Jadi karena dia tidak punya adat, tidak punya tamyiz, maka dia hukumi dirinya haid sebagaimana adat kebiasaan pada wanita pada umumnya haid sittati ayyamin aw sab'ah. Dia hukumi dirinya haid selama 7 hari atau 6 hari atau 7 hari. Wallahu a'lam. Jadi dia mengikuti adat kebiasaan kebanyakan wanita. Iya. Bisa dipahami ini? Untuk wanita yang tidak punya adat kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah karena dia masih pemula atau mungkin karena dia lupa, maka dia hukum dirinya haid selama berapa hari? Selama 6 atau 7 hari, karena ini merupakan kebanyakan wanita yang mengalami haid. 6 atau 7 hari. Ini berdasarkan hadis Hamna bintu Jahshin radhiyallahu anha. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia. Qala laha, Nabi SAW berkata kepada Hamna bintu Jahash, fatahayyidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmi Allahi thumma iktasili. Hendaklah engkau menghukumi dirimu haid selama 6 hari atau selama 7 hari dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kamu apa? Kamu mandi.
Ya. Maka di sini at-takhyir, pilihan antara 6 dan 7 hari adalah pilihan at-taharri. Dia bertaharri, dia memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran, dan ini adalah pilihan ijtihadnya seorang wanita. Dia lihat kondisinya. Kayaknya ini lebih tepatnya saya 7 hari begitu. Saya lebih tepatnya 6 hari. Bukan pilihan karena dia ragu, dia pilih di situ nanti. Jadi Nabi perintahkan di sini, kamu hukum dirimu haid 6 atau 7 hari. Kamu pilih, tahari, ijtihad. Iya kan? Iya, mana yang lebih kuat sangkaannya, itu lebih dekat kepada kebenaran, maka itulah yang dia tempuh. Iya. Kalau yang lebih dekat kepada kebenaran menurut dia 6 hari, ya 6 hari dia duduk. Kalau yang lebih dekat 7 hari, 7 hari dia duduk. Iya. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Ini sudah selesai ya. Jadi di kitab Syekh Abdurrahman An-Nasir bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di kitabnya ini Tawdih Minhajus Salikin, selesai pembahasannya di sini. Ya. Di sini masih ada tambahan, saya lihat di syarah. Wanita yang mustahadah, tertimpa darah istihadah, itu ada 2 jenis. Ya. Tambahan, ada wanita yang memang memiliki adat kebiasaan seperti di atas. Mubtada'ah, al-mu'tadah, ada wanita yang memang memiliki adat kebiasaan tertentu, dan ada wanita yang mubtada'ah, yang memang pemula, tertimpa darah istihadah. Iya. Tertimpa darah istihadah. Untuk wanita yang mubtada'ah, wanita yang pemula tertimpa darah istihadah, itu tidak lepas dari 2 keadaan. Ini wanita pemula ya, yang tertimpa darah istihadah. Tidak lepas dari berapa? 2 keadaan. Keadaan yang pertama, antakuna mumayyizah fata'mal bitamyiz. Dia wanita pemula, tapi dia memiliki tamyiz, bisa membedakan mana darah haid dan mana selain darah haid. Maka tinggal dia lihat, kalau dia lihat darahnya itu adalah darah haid, maka dia hukum itu darah apa? Darah haid. Maka dia duduk ya, selama dia melihat dirinya haid. Kalau dia sudah melihat dirinya sudah tidak haid lagi, darah yang keluar bukan darah haid, karena dia bisa mentamyiz, maka setelah itu dia mandi, setelah itu dia salat. Kondisi yang kedua, wanita pemula tertimpa darah istihadah, dia tidak punya tamyiz. Dia tidak punya apa? Tamyiz. Karena dia masih pemula. Dia tidak punya adat kebiasaan yang berjalan, karena baru berapa kali haid, ya kan? Kalau dia bisa mentamyiz, dia hukum tamyiz. Ini haid, sekarang sudah tidak. Paham? Ini kondisi pertama, dia punya tamyiz. Kondisi kedua, wanita pemula ini tidak punya apa? Tidak punya tamyiz yang dengannya dia membedakan antara darah haid dengan selainnya. Maka wanita yang seperti ini tidak punya tamyiz, tajlisu adata aglabin nisa. Dia duduk sebagaimana adat kebiasaan mayoritas para wanita, 6 atau 7 hari. Jadi dia duduk saja 6-7 hari. Setelah itu dia mandi, setelah itu dia salat. Bisa dipaham? Iya. Kemudian jenis wanita yang kedua tertimpa darah istihadah, yaitu wanita yang apa? Yang memiliki adat kebiasaan. Wanita yang memiliki adat kebiasaan juga tidak lepas dari 2 keadaan. Wanita yang memiliki adat kebiasaan ini, yang tertimpa istihadah, tidak lepas dari 2 keadaan. Mungkin dia adalah wanita yang memiliki tamyiz, bisa membedakan antara darah haid dengan selainnya. Kalau dia punya tamyiz, maka dia beramal dengan tamyiznya. Dia beramal dengan apa? Tamyiznya. Kecuali misalnya nanti bertentangan antara adat dan tamyiz.
Bertentangan, iya kan? Dipaham tidak ini? Bertentangan adat dan tamyiz. Hah? Dipaham ya? Kebiasaannya 7 hari. Tertimpa darah istihadah. Tertimpa darah istihadah sampai 10 hari. Berarti keluar lebih 3, ada 3 hari keluar. Kebiasaannya 7 hari. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ini sudah berjalan sampai berapa tahun? Setelah itu tertimpa darah istihadah, keluar darah sampai 10 hari. Berarti lebih berapa hari? Ada 3 hari. Kalau dia punya tamyiz, kalau bersesuaian dengan adatnya, kan tidak masalah. Iya kan? Kalau yang keluar warna hitam sampai 7 hari. Yang keluar hari ke-8 darah merah, biasa. Berarti muwafaqah bainat tamyiz wal adah. Yang jadi masalah nanti bertentangan antara tamyiz dan apa? Adat kebiasaannya. Kalau ternyata bertentangan, misalnya hari ke-8 tetap keluar darah mirip darah haid, maka mana yang lebih kuat? Tamyiz atau adat? Adatnya dia pegang. Karena hadisnya tadi Nabi tidak mentafsil antara adat, antara wanita yang punya tamyiz atau tidak. Kalau dia punya tamyiz diamalkan selama tidak bertentangan. Namun kalau wanita yang punya adat kebiasaan ini dia tidak punya tamyiz, dia tidak bisa membedakan, maka ini tidak lepas dari 3 keadaan lagi. Iya, dirinci terus. Ya. Ini rinciannya agak rumit-rumit. Ini untuk wanita yang tidak punya tamyiz, tapi dia punya adat. Ya. Maka kondisinya tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, dia sebenarnya tahu tempat yang dia lupa dari adatnya. Ini kondisi pertama. Selama dia mengetahui tempat yang dia lupa dari adat, jumlah, bilangan kebiasaan dia haid, maka dia duduk di waktu adatnya itu. Berdasarkan kebanyakan para wanita. Ya. Kalau dia lupa adatnya, kebiasaannya, jumlahnya, maka dia memilih waktu yang paling cocok yang dia mendatangi adatnya di situ. Iya. Misalnya di tengah bulan, di situ dia duduk. Ya. Atau di awal bulan, di situ dia duduk. Ya. Sedangkan kalau dia sudah lupa adatnya, berapa jumlah harinya, di mana tempatnya dia sudah lupa juga. Ya. Sedangkan dia tidak punya tamyiz. Ada adatnya tapi lupa. Nggak ingat nih, ini awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, terputar-putar. Sedangkan dia tidak punya tamyiz. Maka kembali lagi, dia kembali duduk sesuai dengan jumlah kebanyakan wanita haid, 6 atau 7 hari. Tinggal dia tahari saja. Tinggal dia pilih waktu yang kira-kira paling mendekati sangkaannya. Iya. Kalau ternyata dia tidak bisa bertahari, bingung sekali, dia tidak bisa milih, ya, maka cukup dia duduk di awal bulan saja. Ini butuh ditanyakan terus yang masalah seperti ini, ya. Iya, karena kondisinya bisa berubah. Iya. Karena ini sudah diselesaikan oleh Syekh rahimahullah dengan ringkas pembahasan haid ini. Maka di sini saya akan tambahkan beberapa hukum yang sangat penting tentang masalah haid. Ya. Beberapa hukum tentang masalah haid dan nifas. Ya, masalah haid dan an-nifas. Saya tambahkan beberapa poin, ya. Poin pertama, tambahannya sini adalah tentang apakah wanita yang hamil itu mengalami haid. Ini tambahan-tambahan ya. Dari catatan tambahan saya. Karena ini dibutuhkan. Hal tahidu al-hamil. Ini pembahasan yang kita mau bahas. Hal tahidu. Tambahan pertama ya.
Hal tahidul hamil, apakah wanita yang hamil itu mengalami apa? Haid? Fihi kaulan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat mayoritas para ulama, mereka berkata wanita yang hamil tidak akan mengalami haid. Karena sudah kita bahas sebelumnya ya, wanita yang hamil tidak haid. Kenapa? Karena haidnya menjadi makanan bagi bayi. Demikian pula ketika dia menyusui. Kebanyakan wanita yang menyusui itu tidak haid. Kenapa? Karena berubah menjadi air susu untuk makanan bayinya. Ya. Ini pendapat mayoritas para ulama bahwa wanita yang hamil tidak mengalami haid. Adapun darah yang dilihat oleh wanita sebelum dia melahirkan, karena dia hamil, darah yang dilihat oleh wanita sebelum dia melahirkan, maka itu dihitung sebagai damul fasad, darah rusak, bukan darah haid. Bisa dipaham? Kalau ada darah yang keluar kalau di masa dia hamil, ada darah yang keluar baik di pertengahan hamil atau di akhir masa hamilnya misalnya, yang jelas sebelum dia melahirkan ya, ada darah yang keluar, maka itu dihitung darah apa? Darah rusak, darah fasad, bukan haid. Maka dibangun di atas pendapat ini, wanita yang hamil tetap dia wajib untuk sholat dan puasa dan selainnya. Ya. Sebagaimana wanita yang suci. Boleh dia melakukan apa saja. Ini pendapat jumhur at-tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ats-Tsauri. Pendapat kedua, yaitu mereka yang berpendapat bahwa al-hamil tahidu imamkan. Bahwasanya al-hamil tahidu bisa mengalami haid in amkana, jika memungkinkan dia haid. Ini diriwayatkan dari Aisyah di atas pendapat ini, bahwa wanita yang hamil mungkin dia apa? Haid. Ini juga dipegang oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Al-Laits, di mana mereka semuanya berkata bahwa apa yang dilihat wanita yang hamil dari darah, maka bisa saja itu adalah haid in amkana, jika memungkinkan. Ya, ini juga pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Namun yang rajih dalam masalah ini, dari dua pendapat ini, yang rajih dalam masalah ini fihi tafsil, butuh untuk ditafsil. Ya. Gimana tafsilnya? Al-asal wal qa'idatul ammah al-ghaliba anal hamil la tahid. Yang asal pada kebanyakan wanita yang hamil, dan ini adalah kaidah yang telah berlaku secara umum, wanita yang hamil itu tidak mengalami haid. Itu yang asal, yang berjalan secara umum. Memang kebanyakannya wanita hamil itu tidak ada yang haid. Akan tetapi mungkin bisa terjadi seorang wanita keluar darinya darah dalam kondisi dia hamil. Akan tetapi memungkinkan seorang wanita yang hamil keluar darinya apa? Darah. Maka kalau keluar darinya darah, wanita hamil keluar darinya darah, maka di sini butuh ditafsil. Butuh di apa? Dirinci. Rincian yang pertama, di sini ada dua rincian. Rincian yang pertama, kalau di kondisi dia hamil keluar darah, kalau darah yang keluar ini seperti sifat-sifatnya darah haid. Tebal, hitam, berbau, memiliki ciri seperti ciri darah haid, dan keluarnya darah itu memang di waktu adat kebiasaannya,
Dan keluarnya darah itu memang di waktu kebiasaan haidnya. Fa innahu yu'tabar haidhan, maka itu dianggap sebagai darah apa? Darah haid. Maka itu dianggap sebagai darah apa? Darah haid. Kalau dianggap sebagai darah haid, ya, berarti secara otomatis dia wajib tinggalkan salat, puasa, dan lain-lainnya seperti wanita haid. Hanya saja, tambahan ringan saja ini, hanya saja kata para ulama, darah ini tidak bisa dihukumi sebagai iddah. Dipaham? Kan darah haid itu dihitung sebagai masa iddah kan? Nah, maka darah yang keluar di kondisi wanita itu hamil, itu tidak dianggap la yu'tabar bihi fi mas'alatil iddah, tidak dianggap sebagai ukuran sebagai masa iddah. Karena wanita yang hamil masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Kalau keluar darah tidak dianggap itu darah sebagai iddah. Bisa dipaham? Iya. Baik. Karena Allah berfirman dalam surat Talaq, wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil ajal waktu masa iddahnya sampai dia meletakkan anaknya, yakni sampai dia melahirkan. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua sebaliknya, yaitu apabila wanita yang hamil melihat darah yang keluar di kondisi dia hamil, dan darah yang keluar ini menyelisihi ciri dari darah haid, tidak sama. Kalau tadi kan sama, tak? Keluarnya darah mirip ciri darah haid. Kalau ini kondisi yang kedua, darah yang keluar di kondisi dia hamil tidak memiliki ciri seperti darah haid. Dan keluarnya juga bukan di waktu kebiasaan dia haid. Fala yu'tabar bihaidin, maka darah itu tidak bisa dianggap sebagai darah apa? Darah haid. Sehingga secara otomatis dia tetap wajib untuk salat, puasa, dan selainnya seperti wanita yang suci pada umumnya. Dan darah ini dianggap sebagai darah istihadah atau damul fasad atau darah yang rusak. Itu saja. Dan darah yang keluar di kondisi seperti ini dianggap sebagai darah istihadah. Iya. Ini pendapatnya siapa? Hada ikhtiyar Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Ini pendapatnya siapa? Yang pendapat yang rajih ini ikhtiyar Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini pendapat yang lebih rajih, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahullah. Baik. Kemudian kita masuk pada tambahan yang kedua. As-safrah wal qudrah. Masalah yang kedua. Hukum as-safrah al-qudrah. Hukum cairan yang berwarna kuning dan keruh. Safrah cairan kuning, qudrah cairan keruh. Air yang keruh. Alladhi yakhruju min qa'rir rahim. Yang keluar dari lubang rahim. Hal yu'tabar bidamil haid am la?
Ini baru maksudnya. Apakah cairan kuning dan air yang keruh, cairan keruh yang keluar dari lubang rahim ini, hal yu'tabar bidamil haid, apakah dia dianggap sebagai darah haid? Amla atau tidak? Ya. Perhatikan rinciannya. Saya jelaskan. Fa idza kharaja as-safra wal qudrah. Kalau ada cairan yang berwarna kuning dan keruh keluar dari lubang rahim seorang wanita di waktu adat kebiasaannya. Di waktu apa? Adat kebiasaannya keluar. Ada cairan. Biasanya kan keluar darah haid, tapi ini yang keluar apa? Bukan darah, cairan kuning atau apa? Cairan yang keruh. Kalau keluar di waktu adat kebiasaannya, maka dia dianggap sebagai darah haid. Dipaham? Fa innaha yu'tabaruhuma haidan. Maka dua jenis ini, cairan kuning dan keruh, itu dianggap sebagai darah haid. Itu kalau keluar kawan di waktu adat kebiasaannya. Wa illa fala yu'tabar syai'an. Kalau keluar bukan di waktu adat kebiasaannya, maka dia tidak dianggap sedikit pun. Tidak usah ditengok. Anggap saja air biasa. Kalau keluar bukan di mana? Di adat kebiasaannya. Ya, kalau keluar bukan di adat kebiasaannya, tidak usah dianggap. Itu dianggap sebagai biasa saja, sesuatu yang suci. Ini berdasarkan hadisnya siapa? Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah berkata, "Kunna la na'uddul qudrah was safrah ba'da tuhri syai'an." Hadis Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kunna na'uddul qudrah was-safrah." Kunna na'uddul qudrah was-safrah ba'da tuhri syai'an. Iya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata Ummu Salamah, "Kunna na'uddul qudra was safra." Dahulu di zaman para sahabiyat, di zaman Nabi SAW, kami menghitung al-qudrah, cairan yang keruh, was-safra, dan cairan yang kuning, kalau keluar ba'da tuhur, keluar bukan di masa haid. Keluarnya dia setelah apa? Suci, setelah dia selesai haid. Ya. Kunna la na'uddu, ya, adalah di sini ya. Kunna la na'uddul qudra was-safra. Dahulu kami di zaman Nabi SAW dan para sahabiyat, kami tidak menganggap cairan kudrah, cairan keruh, dan cairan kuning setelah suci dari haid, kami tidak menganggapnya syai'an sedikit pun. Dipaham? Ini kalau keluar bukan di masa apa? Maksudnya ini, kalau dia keluar bukan di masa adat kebiasaannya, maka mafhum hadis ini, mafhum pemahaman kebalikannya, kapan ada kudrah, cairan keruh, was-safra, cairan kuning, kapan dia keluar sebelum dia suci, ini kan ba'da tuhur ya, setelah suci. Kapan dia keluar sebelum dia suci, yu'tabaru haidan, maka itu dihitung sebagai apa? Darah haid. Fatatrukus shalah was-siyam, maka dia tetap wajib meninggalkan puasa dan salat.
Iya. Tapi kalau dia keluar setelah suci, sudah suci, mandi, keluar cairan kuning, layu tabar, nggak dianggap. Seperti hadis ini kan? Sudah mandi, ada cairan kuning keluar. Ada cairan keruh yang keluar. Layu tabar, nggak dianggap. Tapi kalau dia keluar sebelum dia suci, maka dia tetap dihitung sebagai apa? Darah haid. Maka kapan dia keluar di waktu adat kebiasaan haid, dianggap haid. Kalau keluar bukan lagi di adat kebiasaannya, misalnya kebiasaannya awal bulan, keluar kudroh di tengah bulan, tidak dianggap, bukan di masa kebiasaannya. Ya, atau semisalnya. Taib. Kemudian kita tambah lagi permasalahan selanjutnya, permasalahan ketiga, tambahan yang ketiga. Idza istamarra damul mar'a aktsar min adatiha, mada taf'al? Atau ini saya tidak bahas. Saya cukupkan dulu untuk sementara. Insyaallah besok kita lanjutkan pembahasannya. Baik. Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiik.